Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah ekonometrika dengan topik regresi data panel bersama saya Anissa Fitri. Oke. Unit kompetensi di dalam topik kali ini yang pertama adalah memahami pengertian data panel dan keuntungan-keuntungan penggunaan data panel dibandingkan dengan data deret waktu, time series atau cross section. Yang kedua, memahami pendekatan dalam regresi data panel, pemilihan model terbaik, kemudian memahami prosedur EViews untuk analisis regresi data panel, kemudian yang keempat adalah menginterpretasikan output. Ya. Jadi sebelum kita melakukan pendekatan dan prosedur di EViews, kita harus mengetahui dulu jenis data. Jenis data ada 3. Yang pertama, data cross section. Beberapa pertemuan lalu kita telah membahas tentang data cross section, misalnya penelitian-penelitian terkait dengan faktor produksi, kemudian petani ya minggu lalu ya, kemudian permintaan konsumen ya. Jadi data cross section adalah data yang terdiri dari beberapa atau banyak objek, misalnya perusahaan, petani dalam periode waktunya. Jadi waktunya itu sama kalau cross section. Makanya dilambangkannya dengan XI ya. Kalau ingat, kalau cross section itu lambangnya XI. Dia dalam waktu yang sama. Misalnya kita penelitian usaha tani itu hanya satu musim tanam, waktunya sama, nggak ada waktunya beda-beda ya. Itu data cross section dengan lambang XI. Kemudian ada lagi kemarin baru kita melakukan ya data time series menggunakan ARIMA salah satunya ya metodenya. Merupakan data objek misal satu atau perusahaan yang meliputi beberapa periode waktu ya, kuartalan, tahunan dan seterusnya. Kemarin sudah membahas tentang peramalan harga. Dia meregresikan XT hanya satu variabel. XT min satunya hanya satu variabel. Perlu diingat kalau misalnya cross section XI, kemudian kalau misal di time series XT min 1 lambangnya ya. Kemudian gabungan dari data cross section dan data time series disebutlah data panel, yaitu data cross section yang diobservasi berulang pada unit individu objek yang sama pada waktu yang berbeda. Jadi ada cross sectionnya, ada time seriesnya. Jadi ada misalnya kalau misalnya ini ada perusahaannya dengan waktu yang beda-beda, misalnya tahunan ya. Nah, sehingga lambangnya itu XIT. I-nya ini cross section, T ini menunjukkan time seriesnya ya, jangan lupa, perlu dipahami. XI, XT-1, XIT. Dari lambang aja sudah beda penulisannya. Kemudian contoh data panel yang jika kalian berminat untuk penelitian terkait data panel ya, kalian bisa lihat di Panel Study of Income Dynamics USA, kemudian Indonesia Family Life Surveys, kemudian Susenas, biasanya Susenas ini. Jadi kalau mau cari-cari data panel ya, di ketiga ini biasanya. Bisa juga survei ke lapang. Kemudian penelitian tentang data panel ini masih sangat menarik, misalnya untuk topik perdagangan internasional. Cross sectionnya itu nanti dari banyak negara dengan tahun-tahun yang berbeda-beda. Kemudian petani hortikultura di pertanian juga bisa, misalnya panen setiap bulan, petaninya dengan petani yang sama, misalnya bawang merah, berapa sih pendapatannya, misalnya musim tanam pertama, kemudian musim tanam kedua, produksinya gimana. Nah, beberapa musim tanam. Nah, itu bisa kita pakai panel dengan syarat petaninya itu sama ya. Kemudian inflasi antar kabupaten dan kota misalnya. Ya, itu bisa. Ini masih sangat menarik dan belum banyak yang meneliti ya. Oke. Kemudian topik-topik penelitian data panel ini saya kasih contoh diantaranya 7 ini, tapi bisa nanti kalau kalian mau bikin yang lain juga boleh dari ini ya. Yang pertama, integrasi pasar daerah dengan pasar induk ya, kinerja keuangan lembaga keuangan atau koperasi. Kemudian daya serap anggaran, efisiensi produksi UMKM, dampak infrastruktur pada PDRB kabupaten kota, kemudian ekspor komoditas ke berbagai negara, kemudian daya saing provinsi dan kabupaten kota. Ini topik-topik yang bisa kalian nanti kalau berminat silahkan ya.
Kemudian ini kerangka umum data panel atau satu peubah bebas. Jadi nanti agak sedikit berbeda di dalam penulisan dalam tabulasinya kalau di data panel. Jadi I-nya di sini adalah menunjukkan cross section atau cross sectionnya. Kemudian T di sini menunjukkan waktunya. Berbeda sama kemarin kalau kita time series ya. Waktu kemudian variabelnya, ya kan? Nah, kalau misalnya cross section petaninya kemudian variabelnya. Kalau di sini harus ditulis dulu nih cross sectionnya. Kemudian di sini waktunya ya. Misalnya seperti ini. Contoh data panel nanti kalau kalian tabulasikan, di sini company. Company itu perusahaan-perusahaannya, saya ambil contohnya ya. Kemudian tahun. Baru ini variabel Y-nya, variabel X1, X2 dan seterusnya. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya kira-kira ya. Nah, jadi kalau misalnya ini ada 5 perusahaan, jadi harus lengkap datanya di agro 2010, 2011, 2012 sampai 2014 itu harus ada agronya 2014. Kemudian BABP-nya juga harus ada sampai 2014. Kalau nggak ada nggak bisa. Jadi harus di sini ada, di sini juga harus ada. Di sini ada, di sini juga harus ada. Kalau misalnya nggak ada, ini maaf kayaknya kepotong fotonya. Harusnya ada ya 2014-nya. Kalau nggak ada di sini nggak bisa di regresi. Jadi harus lengkap kalau menggunakan data panel. Dan harus berurut. Kalau misalnya nggak berurutan, acak-acakan dia nggak akan bisa nanti. Jadi agro 2010, 2014 sampai 2014. Baru pindah ke BABP 2010 sampai 2014. Kemudian ini Y, X1, X2, X3, X4. Kayak gitu. Jangan sampai salah. Nanti nggak akan bisa keluar di e-viewsnya nanti. Kalau salah input datanya. Kemudian menurut Baltagi terdapat keuntungan menggunakan data deret waktu atau cross section ya. Keuntungan menggunakan data panel ini. Yang pertama, memberikan data lebih informatif ya karena beberapa waktu. Kemudian lebih bervariasi datanya. Mengurangi kolinearitas antar perubah, memperbesar derajat kebebasan, kemudian lebih efisien. Dapat dipelajari suatu bentuk perubahan yang dinamis, dapat mendeteksi mengukur efek suatu peubah pada peubah lainnya dengan baik. Kemudian data digunakan mempelajari model perilaku behavior yang lebih kompleks ya. Nah, misalnya saja gini, mungkin pada tahun kemarin misalnya saya telah melakukan penelitian tentang analisis ekonomi analisis usaha tani sawi selama 3 bulan. Udah selesai saya penelitian. Kemudian kalian ingin melanjutkan penelitian saya, bisa aja kita melakukan panel petani sawi juga. Tapi syaratnya adalah petani yang akan misalnya dampak pendapatan petani setelah adanya COVID-19 dan sebelum adanya COVID-19. Misalnya saya sudah melakukan penelitian tentang petani sawi sebelum COVID-19. Nah, kalian terinspirasi ingin melanjutkan penelitian saya pada saat COVID-19 ya. Kalian boleh lanjutkan. Tapi kalian harus dapat dulu data awalnya kayak gimana. Data saya menghitung dari segala macamnya, variabel-variabel harus dihitung. Kemudian kalian harus lakukan cross check ulang lagi. Nah, dengan waktu yang berbeda gitu. Jadi bisa kita panelkan di situ data panel ya. Kemudian tapi biasanya jarang sih kalau misalnya kayak gitu yang menggunakan data primer kemudian dipanelkan ya. Biasanya data-data time series ambil di Susenas. Tapi kalau kalian mau coba silahkan ya, nggak masalah. Nah, kemudian model regresi data panel YIT alpha XIT B UI. Nah, I ini menunjukkan rumah tangga, individu, perusahaan dan lainnya. I di sini saya bilang tadi itu menunjukkan cross sectionnya. Cross section di sini dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk rumah tangga, kemudian perusahaannya. Nah, kemudian T-nya ini menunjukkan apa? Dimensi deret waktu. Kemudian ini koefisien intercept, kemudian koefisien slope, peubah bebas individu I, unit dalam waktu T, kemudian peubah bebas untuk individu
ke I dengan unit waktu ke D. Dependent dan independennya ya. Jadi perlu diingat lagi. Kalau yang ini namanya cross sectionnya, makanya ditulis company-nya. Cross sectionnya ini yang disebut cross section. Jadi kalau ditanya nanti di e-views pas masukin inputnya, cross sectionnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tulis nanti di e-viewsnya 5. Nah, tahunnya ada berapa? Dari 2010 hingga 2014 untuk kasus yang ini ya. Gitu. Ntar di e-viewsnya jangan lupa. Yang namanya cross section itu yang ini. Nah, kemudian pendekatan dalam regresi data panel. Nah, estimasi regresi data panel itu tergantung oleh adanya asumsi-asumsi. Nanti terdapat beberapa kemungkinan. Yang pertama, intercept dan slope adalah konstan menurut waktu dan individu. Sedangkan sisaannya berbeda antar waktu dan individu. Ini asumsi yang pertama. Slope tetap, tetapi interceptnya berbeda-beda antar individu. Ini bisa terjadi juga. Slope tetap, tetapi intercept berbeda antar individu, antar waktu. Kemudian semua koefisien slope intercept berbeda antara individu. Kemudian semua koefisien berbeda antar individu dan antar waktu. Berdasarkan asumsi ini, maka variasi-variasi ini terdapat 3 pendekatan perhitungan menggunakan model regresi data panel. Ya, yang pertama adalah metode common constant atau the pooled OLS method PLS. Ya, ini kalau ini OLS biasa aja. Ya. Kalau yang ini metode fixed effect. Nanti kalian akan menguji apakah model data yang saya berikan itu termasuk fixed effect kah atau random effect ya. Jadi ada 3 regresi dari data penguji perhitungan dalam model regresi data panel itu common constant atau pool OLS, kemudian fixed effect, dan yang ketiga adalah random effect. Nah, pendekatan perhitungan data panel menggunakan common atau konstan. Nah, ini yang pertama itu menggunakan metode OLS biasa. Jadi biasa aja kayak regresi yang minggu lalu saya ajarkan. Kemudian yang kedua, diasumsikan setiap unit individu memiliki intercept dan slope yang sama, tidak ada perbedaan. Jadi intercept sama slope-nya sama aja gitu. Kemudian regresi data panel, data yang dihasilkan berlaku untuk setiap individu. Jadi intinya kalau yang ini hanya OLS biasa ya. Nah, kemudian kalau yang ini metode fixed effect. Ya, metode atau FEM. Interceptnya dibedakan antar individu. Interceptnya berbeda. Dalam membedakan interceptnya dapat digunakan peubah dummy. Metode ini dikenal dengan least square dummy variable atau LSDV. Least square dummy variable. Jadi kalau di fixed effect interceptnya dibedakan antar individu. Ya. Kemudian ada lagi metode random effect model RAM. Ya, interceptnya itu dianggap konstan, namun dianggap sebagai pengubah random dengan suatu nilai rata-rata ya. Interceptnya jadi rata-rata. Metode random ini dikenal dengan sebutan error components model. Jadi errornya dia di sini. Ya, ECM. Kemudian kalau ini least square dummy variable, interceptnya dianggap konstan. Kalau ini intercept dibedakan antar individu ya. Ingat kalau di RAM ini dia ada error komponen model di sini. Kalau di sini interceptnya dibedakan antar individu, fixed dan random effect. Kemudian pemilihan regresi data panel ya. Pertama kita uji PLS atau yang OLS tadi dengan FEM, fixed effect model, menggunakan uji Coe atau likelihood test ratio. Apabila signifikan, maka kita lanjut lagi ke uji random effect model ya dengan uji Hausman. Kemudian untuk membandingkan biasanya menggunakan Lagrange multiplier ini terakhir. Jadi kalau di sini sudah signifikan, maka lanjut ke sini. Kalau masih bingung nanti langsung ke Lagrange multiplier ya biasanya. Tapi kalau udah diuji Hausman udah kelihatan nanti kalau misalnya lebih besar dari 0,05 dia menggunakan apa, kalau kurang dari 0,5 dia menggunakan apa. Oke, kita lanjut. Nah, estimasi data panel itu ada 3 model. Ada
pool data panel estimation atau yang biasa kita sebut sebagai OLS biasa, kemudian ada fixed effect, ada random effect. Jadi nanti pada saat di EViews, kalau misalnya pilih pool data, nah, estimation method, none dan sebagainya, ini pilihnya none. Kemudian oke. Ya. Selanjutnya dia akan lihat jumlah data dan observasi. Ini OLS biasa aja. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua adalah fixed effect estimation. Fixed effect ya. Nah, di sini kalian pilih fixed effect. Nanti dibaca ininya ya, sambil saya udah kasih tutorialnya juga. Fixed effect, kemudian di sini diketik variabelnya atau langsung juga nggak ada masalah ya. Kemudian oke. Kemudian di sini habis itu pilih diuji dulu random fixed effect-nya ya. Uji cow-nya itu dengan mengklik random fixed effect. Kemudian hasilnya keluar. Lihat probabilitasnya. H0 jika memilih pool yang lebih baik mengestimasi. Nah, kalau H1 memilih fixed effect model. Karena ini signifikan berarti dia menerima H1 memilih fixed effect. Nah, setelah dari uji ini kalau misalnya dia tidak signifikan maka dia pakai OLS biasa aja cukup. Nah, kalau dia signifikan dia harus pakai fixed effect. Kita coba lanjut, bukan langsung dipakai, harus pakai fixed effect. Kita coba lagi yang random. Yang random bagaimana? Nah, yang random kita klik ya, kemudian oke. Langsung di sini pilih yang Hausmann test ya. Hausmann test, kemudian keluar hasilnya. Nah, H0 jika ini signifikan maka pilih fixed effect. Karena ini kalau misalnya ini tidak signifikan maka pilih random effect. Karena ini signifikan maka dia terima H1. Jadi fixed effect model. Jadi model yang kita gunakan di contoh kasus ini adalah fixed effect. Setelah kalian dapat model fixed effect, nah ini nanti boleh kalian lakukan uji lagi, uji asumsi klasiknya, silahkan ya. Nah, tetapi nanti kalian harus interpretasikan sama seperti kayak regresi biasa. Koefisiennya bagaimana? Mana yang signifikan ya di ini ya. Kemudian R-square-nya gimana? Cara membaca R-square. Kemudian lihat probabilitasnya, mana yang signifikan. Nah, ini kalau ini kan di atas 2 ya. Kalau tes statistik di atas 2 itu berarti sangat signifikan ya. Nanti ini diinterpretasikan. Jadi untuk tugasnya nanti saya berikan data, kemudian lakukan regresi. Apakah termasuk kategori fixed effect atau random effect? Itu yang pertama dulu. Tentukan ya dengan cara yang ini. Kemudian habis itu setelah kalian fixed effect, random effect, misalnya fixed effect, kalian interpretasikan dulu hasilnya di koefisiennya seperti biasa. Ininya mana ini? Nah, di sini nanti interpretasiin variabelnya kayak biasa, probabilitasnya gimana. Kalian interpretasikan, itu yang kedua ya, interpretasiin. Yang ketiga, kalian lakukan uji asumsi klasik. Multikoliniaritas, normalitas, heterokedastisitas, autokorelasi. Sebenarnya harusnya itu dulu dilakukan, tapi nggak apa-apa. Saya tambahannya karena kita topiknya di data panel ini sebenarnya ini menentukan fix dan random. Jadi ini dulu saya dulukan ya, baru nanti asumsi klasiknya. Penambahannya nanti kalian lakukan uji asumsi klasik, normalitas, multikolinialitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas. Oke, sekian untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.